Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Maf Channel. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, terjemahannya adalah di, misalnya seperti dibaca, ditulis, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, cara mengubah kalimat pasif adalah dengan mengubah objeknya diubah menjadi subjek dan kata kerjanya ditambah awalan di. Nah, begitu ya. Misalnya Tuti membaca buku, maka menjadi kalimat pasifnya buku dibaca oleh Tuti. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah juga dengan cara mengubah objek menjadi subjek dan kata kerjanya harus diubah menjadi verb 3. Ini yang penting. Nah, kemudian unsur lainnya apa? Nah, itu tergantung tensesnya masing-masing. Coba lihat contoh berikut ini. Ahmad writes a letter. Ahmad menulis surat. Ada S di sini berarti kalimatnya present tense. Maka kalimat pasifnya adalah suratnya jadikan subjek. Surat ditulis oleh Ahmad. Nah, kata kerjanya write harus diubah menjadi verb 3. Verb 3-nya write apa? Write itu artinya menulis. Untuk membuat pasif bermakna di, maka menulisnya ini harus diubah menjadi verb 3. Write verb 1. Nah, kalau dipakai past tense nanti verb 2 itu wrote. Nah, verb 3-nya written. Nah, written ini yang nanti dipakai dalam kalimat pasif. Maka kalimat Ahmad writes a letter, kalimat pasifnya adalah a letter is written by Ahmad. Ahmad is writing a letter. Nah, ada is, ada writing, sedang berarti ini present continuous. Karena write-nya itu harus berubah menjadi verb 3, padahal harus ada ing. Nah, maka ing-nya nanti diganti dengan being, begitu ya. Maka kalimat pasifnya menjadi a letter is being written by Ahmad. Bagaimana kalau past tense? Ahmad wrote a letter. Nah, ingat kata kerjanya harus verb 3, maka unsur past tense-nya nanti ditambah dengan to be yang past tense sehingga menjadi a letter was written by Ahmad. Ahmad has written a letter. Nah, kalimat ini telah ada has perfect. Ada written verb 3. Sudah ada verb 3 written. Nah, maka untuk menjadi pasif harus ada verb 3. Karena verb 3-nya sudah written, maka untuk kata kerja bentuk ketiga setelah has dibantu dengan kata been. Nah, sehingga kalimatnya menjadi a letter has been written by Ahmad. Ahmad will write a letter. Nah, ada will, ada write. Will ini termasuk modal. Maka untuk membuat pasif, kata kerjanya harus diubah menjadi verb 3. Padahal setelah will, setelah modal harus stem, harus verb asli. Maka nanti ditambah dengan be sebagai verb aslinya. Plus written. Sehingga kalimatnya menjadi a letter will be written by Ahmad. Nah, itu cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif
dalam bahasa Inggris. Contoh lain, he broke the window. Nah, broke-nya itu lampau ya. Dia memecahkan jendela atau dia merusak jendela. Nah, karena broke itu lampau, padahal kata broke itu dari kata break, merusak, memecahkan. Bentuk keduanya broke, bentuk ketiganya broken. Nah, maka bentuk pasifnya adalah ada unsur past tense ditandai dengan to be yang past tense nanti, dan broke-nya itu diubah menjadi verb 3. Maka kalimat pasif he broke the window menjadi the window was broken by him. My mother has cooked the dinner. Ibuku telah memasak makan malam. Ada unsur perfect has, ada bentuk ketiga cooked. Nah, maka kalimat pasifnya adalah the dinner has been cooked by my mother. Jadi kata kerja cook itu kata bentuk keduanya cooked, bentuk ketiganya juga cooked. Sama, kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiganya itu sama, tambah ed untuk regular verb. Nah, yang irregular itu verb 1, verb 2, verb 3 itu berbeda, maka ini harus dihafal. Misalnya mengerjakan do, bentuk keduanya adalah did, bentuk ketiganya done. Nah, Eddie will do the homework. Nah, Eddie akan mengerjakan PR. Nah, maka kalimat pasifnya adalah kata kerja do harus berubah menjadi verb 3. Do bentuk pertama, bentuk keduanya adalah did, dan bentuk ketiganya adalah done. Maka menjadi the homework will be done by Eddie. Dari contoh-contoh atau penjelasan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalimat pasif untuk present tense adalah rumusnya harus ada am atau is, are, plus verb 3. Kemudian untuk present progressive atau continuous tense, itu pasifnya adalah am atau is atau are plus being plus verb 3 sedang di. Jadi kalau sedang dicat ya, yang dicat berapa? Kalau satu ya is being painted. Untuk past tense maka pasifnya adalah was atau were plus verb 3. Misalnya dibeli kemarin, yang dibeli satu ya was bought yesterday. Kemudian untuk present perfect dengan has atau have, maka pasifnya adalah has atau have plus been plus verb 3. Kemudian kalau ada kata-kata will itu termasuk model. Termasuk model ini termasuk can, may, must, shall, will, would, should. Nah, kalau ada model maka pasifnya adalah model plus be plus verb 3. Misalnya harus pakai must, harus dikerjakan ya must be verb 3 dan itu ya. Akan dikirim will be verb 3-nya mengirim, send, maka menjadi will be sent. Mudah bukan? Nah, itu saja tentang kalimat pasif. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.